Kalau saya lihat dari Dinas Ketenagakerjaan, kurang lebih ada 81 perusahaan yang sudah mem-PHK karyawannya, dan kurang lebih ada 44 ribuan karyawan yang sudah di PHK di tahun 2025 ini. Ketika saya, mungkin kalian juga sama ya, menonton video ini itu merasa kasihan ya mereka dalam hati. Ada yang menjadi seorang ayah untuk menanggung biaya anak dan istrinya, ada seorang anak yang menanggung mungkin saudaranya dan orang tuanya. Tapi sadarkah kita, ketika berita itu muncul di beranda kita, di medsos kita, yang seharusnya berita seperti itu menjadi alarm buat kita sendiri. Perusahaan-perusahaan besar yang mem-PHK karyawannya, itu mungkin karyawan yang bekerja di situ nggak berpikir bakal perusahaan itu pilot ataupun dia di-PHK. Contohnya Sritek, itu adalah perusahaan tekstil besar yang mem-PHK bayangkan 11.000 karyawannya. Akhir-akhir ini Gudang Garam mem-PHK beberapa karyawannya. Ada dari Bukalapak, KFC yang menutup beberapa gerai sehingga mem-PHK beberapa ratus karyawannya. Mungkin dalam hati kita merasa kerja udah bagus, udah rajin, udah baik, sehingga aman aja perusahaan saya nggak mungkin bangkrut. Ataupun nggak aman aja saya bakal masih dipakai di perusahaan karena kerjanya saya bagus. Padahal sebenarnya rasa aman di PHK itu bukan karena perusahaannya atau kerja kita yang bagus. Justru rasa aman dari PHK adalah ketika kita udah mempersiapkan diri dari PHK tersebut. Ketika kita di PHK, coba bayangkan, apakah kita siap secara skill, secara mental, dan secara keuangan. Ketika kita tidak memiliki tiga hal tersebut, kita akan depresi, kita akan kesusahan, karena di perusahaan lain pun ketika kita mendaftar, mereka pun sedang melakukan efisiensi untuk menjaga karyawan yang ada bekerja dengan beberapa job desk-nya. Karena memang ya saya lihat sendiri beberapa bidang perusahaan pekerjaan sedang tidak baik-baik untuk ekonomi sekarang. Poinnya adalah saya sebagai seorang karyawan yang buat saya gagal selama 15 tahun kerja, saya tidak memiliki tabungan, tidak memiliki dana darurat, investasi, justru saya malah banyak hutang. Jadi ketika ada berita PHK itu menjadi alarm buat saya bahwa ketika nanti saya masuk dalam daftar nama itu di PHK di perusahaan tempat saya bekerja, saya mungkin akan depresi ya, saya akan bingung apa kan yang saya aku lakukan ketika saya di PHK. Dan teman-teman di luar sana harapannya juga berpikir hal yang sama seperti itu. Ketika tiga hal ini kalian tidak miliki, skill di luar pekerjaan, keuangan yang sudah baik, dan mentalnya kalian. Jadi disiapin tiga ini dulu. Ketika kalian udah menyiapkan tiga ini, insya Allah rasa aman di PHK itu bukan karena kita kerjanya bagus, bukan karena perusahaan tempat kita bekerja besar, tapi karena kita udah siap dengan kondisi kita di PHK. Jadi mulai sekarang, ini pelajaran ya buat saya pribadi dan buat teman-teman di luar sana. Perbaiki skill individu di luar pekerjaan job desk kalian. Ataupun kalian ketika menyukai pekerjaan kalian, upgrade skillnya. Supaya ketika PHK masuk nama daftar kalian, kalian tidak bingung lagi. Karena kalian memiliki skill yang lebih dibandingkan orang pada umumnya. Kalaupun ingin belajar hal yang lain, sekarang udah ada TikTok, udah ada YouTube, udah ada Instagram. Kita bisa belajar dari situ tentang konten kreator, public speaking, berdagang, berusaha, berwira swasta, atau apapun kita bisa belajar asal ada kemauan. Jangan sampai 10 jam, 24 jam yang kalian lakukan di hari ini, 10 jam sampai 12 jam buat kantor, sisanya hanya buat hahaha, hanya buat melepas lelah tanpa ada upgrade skill apapun yang buat kalian akan menyesal di kemudian hari. Yang kedua adalah perbaiki keuangan kalian. Saya sangat menyesal selama 15 tahun bekerja, saya baru menonton video-video tentang cara mengelola keuangan, cara mengelola gaji. Selama 15 tahun saya bekerja, bayangkan 15 tahun saya bekerja karena konsumtif yang tinggi dan tidak bisa mengelola keuangan. Justru kita bekerja lama semakin kita tenang, semakin banyak tabungan. Enggak, semakin kita bekerja lama semakin banyak hutang, semakin tidak punya tabungan dan tidak punya dana darurat.
Kenapa? Konsumtifnya tinggi, tidak berpikir di PHK, tidak berpikir kita ke depannya mau gimana, cuma menjalani seperti air. Sehingga apa? Ketika nanti saya masuk daftar PHK ataupun saya sakit tiba-tiba karena nggak bisa kerja, saya bingung karena udah nggak ada pemasukan selain dari gaji saya. Jadi yang ketiga adalah mulai belajar investasi, mulai nabung, ya kan? Dipikir baik-baik, kurangi jiwa konsumtif, kurangi embel-embel self reward. Wah, ini saya udah kerja lama kok, udah capek, udah letih, saatnya saya beli A, B, C. Silahkan. Tapi ketika itu tidak dibutuhkan, cuma keinginan, lebih baik ditahan dulu. Sejatinya self reward buat saya pribadi sekarang adalah ketika kita bekerja udah lebih dari 5-10 tahun, kita udah tenang tanpa memikirkan kita digaji berapa. Dalam tanda kutip ya, maksudnya bukan kita dibayar seenaknya sama perusahaan, enggak. Cuma ketika kita sakit, ketika kita ada keperluan, kita digaji mungkin setengahnya karena kehadiran kita nggak mikir. Karena kita udah punya investasi, udah punya dana darurat, dan punya tabungan. Jadi buat teman-teman, buat saya juga sebagai pengingat ketika nonton berita-berita di PHK, jangan cuma berucap dalam mulut, jangan cuma berkata dalam hati kasihan mereka, tapi justru kasihanilah diri kita sendiri ketika posisi itu terjadi pada diri kita. Siapkan skill kalian, siapkan investasi kalian, perbaiki keuangan kalian supaya apapun yang terjadi di masa mendatang, kita sudah lebih tenang, lebih aman seandainya kita masuk dalam nominasi atau daftar PHK di tempat kita bekerja. Karena nggak cuma PHK aja ya, bisa juga kita karena sakit sehingga kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Ataupun perusahaan kita bangkrut. Ah, nggak mungkin perusahaan saya bangkrut. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi, perbaiki semuanya, upgrade skill, supaya kita menjadi karyawan yang baik di masa mendatang. Silahkan tulis di kolom komentar ya, mungkin pengalaman-pengalaman kalian, baik yang gagal ataupun sukses sebagai seorang karyawan.